bisa berkuasa, kita tiru Jokowi. Nah, itu adalah warisan Jokowi yang menurut saya yang paling fatal dalam merusak Indonesia. Oke, kita kembali dulu ke masalah Pak Teddy. Ya, ke masalah Pak Teddy ini. Mengapa sampai kemudian muncul kata-kata menteri segala urusan dan situasi yang kemudian diplesetkan menjadi menstruasi itu? Itu cara rakyat, cara ya spesifik netizen untuk mengolok-olok situasi yang tidak patut. Kalau mau protes secara benar dengan amarah, dengan menggunakan aturan main konstitusional, itu kan nggak akan sampai kan. Makanya sekarang alat yang paling mudah itu yang difasilitasi oleh internet, AI dan sebagainya, membuat olok-olok. Itu dari dulu kayak gitu. Ada kutipan dari tokoh bangsa negarawan kita si Sultan Syahrir yang pernah bilang, satu-satunya cara bagi rakyat untuk mempersoalkan kekuasaan yang zalim dan lalim adalah dengan mengolok-olok, menertawakan. Nah, dengan singkatan menstruasi itu memang itu guyon, tetapi guyon yang serius. Guyon dibalik guyon singkatan menstruasi itu ada maksud untuk mengingatkan Teddy itu sudah kebablasan dalam menjalankan perannya. Dia tidak tahu diri, tidak bisa menjaga diri. Dan banyak contoh lah ya, yang terbaru yang di viral itu dia masuk ke mobil dulu ketika presidennya masih di luar, itu ketidakpatutan protokoler yang benar-benar dilanggar, tapi karena dia Teddy seolah-olah bukan persoalan. Dan itu kan sering Bahlil konferensi pers ngomongin soal energi, tapi yang ngomong si Teddy. Nah itu kan kumulatif. Ketika publik mulai menyebut ada menteri segala urusan dan situasi sampai diplesetkan jadi menstruasi, itu bukan sekedar guyonan netizen, itu alarm keras bahwa kekuasaan dianggap mulai melampaui batas. Yang dipersoalkan bukan urusan pribadi, tapi ketika kedekatan personal terasa lebih dominan daripada aturan institusional. Kritik muncul karena publik melihat seorang pejabat yang seharusnya bekerja di balik layar justru tampil seolah pusat kendali. Dalam politik, saat jabatan formal kalah oleh akses pribadi, disitulah sindiran berubah jadi kemarahan. Selain terlalu cepat ya, Presiden Prabowo ini kelihatan aslinya, itu juga presiden yang sekarang sayang sekali menjadi raja yang telanjang itu. Dikelilingi oleh jadi dia apakah ini ada hubungannya dengan saya pernah baca di zaman-zaman muda soal kisah Fabel Aesop atau apalah kayak semacam itu kisah dongeng cerita rakyat. Raja yang telanjang itu raja yang terlalu narsistik dan dia percaya betul sama penjahit yang selalu mengemas pakaian-pakaiannya, dan suatu saat si penjahit itu kehabisan benang, kehabisan bahan untuk buat pakaian. Karena sementara dia harus membuatkan pakaian baru untuk raja, ketika harus jadi dia tidak jadi, terus dia mengarang, melakukan manipulasi, bilang kepada raja, ini baju yang paling indah yang pernah saya buat menggunakan benang yang tidak kasat mata, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa melihat itu, dan rakyat bisa melihat ini. Nah, raja bertanya ke orang-orang di sekelilingnya semuanya karena takut raja marah karena baju itu harus dia pakai. Semua bilang iya, baju yang terindah, baju yang bagus, karena hanya ingin menjilat itu. Tapi kan baru sadar ketika ada Amin Rais kecil yang bilang, karena dia jujur, anak kecil itu bilang, raja telanjang. Nah, dalam hubungannya, maaf nih, itu kan kemudian metafor itu dilekatkan oleh Mas Lukas kepada Presiden Prabowo. Bagaimana ini, saya masih kurang begitu paham dengan metafora ini sebetulnya. Raja yang telanjang. Ya, raja yang karena dikelilingi oleh para psikopan itu tidak pernah bisa memahami realitas yang sebenarnya. Bahkan untuk realitas sepele seperti baju yang dia pakai, dia harus mendapat pujian dari orang-orang di sekelilingnya, dan orang-orang sekelilingnya hanya bisa melakukan satu hal itu, memuji. Tidak berani memberikan realitas yang sebenarnya. Nah, itu dalam analogi ini kan ya seperti dalam, kalau kita cocokkan ya soal MBG misalnya.
soal koperasi desa merah putih, itu kan program-program yang orang yang dengan pikiran paling simpel pun sudah bisa melihat lah bahwa itu proyek-proyek hanya menghambur-hamburkan APBN untuk sesuatu yang tidak jelas, tetapi dengan dalih yang begitu luar biasa, dalih bahwa ekonomi kerakyatan, Prabowonomik. Nah, ekonomi yang kerakyatan itu pasti sejak awal sudah disukai rakyat lah. Kalau yang ini kan kita tahu lah. Masalah terbesar kekuasaan bukan kritik dari luar, tetapi lingkaran dalam yang terlalu sibuk memuji. Ketika pemimpin hanya mendengar tepuk tangan, realitas perlahan hilang. Analogi raja telanjang muncul karena kekuasaan dianggap makin dikelilingi orang-orang yang takut berkata jujur. Semua terlihat hebat di depan, padahal publik mulai melihat banyak kebijakan terasa dipaksakan, gaduh, dan jauh dari nalar rakyat. Dalam politik, bahaya terbesar bukan musuh, melainkan para penjilat yang membuat penguasa merasa selalu benar. Baru 80-an lah, setelah anak-anaknya butuh pekerjaan itu. Nah, jadi belasan puluhan tahun, Jokowi menjadi out of control Lebih cepat ya? 5 tahun. 5 tahun Ya, kalau Presiden Soeharto itu kan 8 lah tadi dikatakan. atau bahkan mulai lebih. kalau mulai Soekarno dari 45 ke 59 14 tahun. 14 tahun. Soeharto 8 tahun. 8 tahun. Jokowi 5 tahun. Lebih ini ya, makin lama makin lebih cepat. Nah, Prabowo itu cuma 1,5. 1 tahun. 1 tahun bahkan. Ya, 6 bulan terakhir ini kan terlalu banyak kontroversi yang menunjukkan karakteristik bukan orang yang punya etika politik demokratik gitu. Termasuk ya misalnya mengangkat terlalu banyak menteri yang kemudian ya termasuk mengangkat orang seperti Teddy sebagai sekap yang jadi personal gitu. Kalau saya Banyak yang mulai bertanya, kenapa perubahan itu terasa begitu cepat? Baru seumur jagung memimpin, kontroversi sudah datang bertubi-tubi. Publik melihat pola lama seperti terulang. Kekuasaan makin gemuk, lingkaran dekat makin dominan, sementara kritik mulai dianggap gangguan. Ironisnya, dulu lantang mengkritik praktek kekuasaan semacam itu, sekarang justru dinilai sedang mengulang pola yang sama. Sejarah politik Indonesia memang sering lucu. Oposisi paling keras kadang berubah jadi peniru paling cepat saat sudah duduk di kursi kekuasaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.